Salam waras, salam rahayu. Di sini saya akan memberikan video reaction terkait sebuah konten tentang situs Umpak yang ada di Desa Sentono Rejo. Oke, mari kita lihat kontennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa lagi dulur-dulur. Belusuan kita kali ini sampai di Desa Sentono Rejo, Kecamatan Trowulan, Kabupaten Mojokerto, Jawa Timur. Di sini ada hamparan tanah yang cukup luas. Yang di sini ada satu situs dinamakan situs Umpak Sentono Rejo. Ini ada dua sisa batu umpaknya dulur ya. Jadi kurang lebih batu umpak ini berbentuk segi 6 dengan lebar bawahnya sekitar 60 cm dan lebar atasnya sekitar 50 cm. Dan di tengahnya ada lubang khas umpak untuk digunakan sebagai tataan tiang yang biasanya terbuat dari kayu itu dulur ya. Jadi situs umpak ini sudah dibangun, sudah diperbaiki areanya, dan di depannya situ sudah ada dibangun bangunan, bisa dibilang semacam bangunan kayak tempat yang bisa digunakan untuk pameran gitu ya. Prolog atau kisah tentang sejarah perjalanan Kerajaan Majapahit. Jadi kita masuknya lewat situ, sini langsung ke situsnya. Saya jadi ingat ini. Di sini yang diberikan konten tersebut memberikan pandangan atau wawasan kalau Watu Umpak atau situs Umpak ini merupakan tataan tiang, mungkin maksudnya. Bisa dibilang nostalgia. Tahun 2005 saya pernah ke sini, ini masih belum ada. Jadi kita langsung bisa aja masuk ke sini. Dan memang dari dulu situsnya seperti ini dulur. Jadi di situ tadi ada dua batu umpak, dan di sini ada lagi satu batu umpak. Dan diyakini batu-batu umpak ini masih tetap di tempatnya seperti dulu, jadi belum berubah. Cuma yang memang misterius itu ada satu di sini, ada dua di sana. Itu misterius, itu nggak ada temannya gitu ya. Di sini ada yang misterius juga. Dan kemungkinan besar batu umpak ini merupakan sisa dari suatu bangunan kuno era Majapahit dulu. Dan ini dulu ditemukan pada tahun 1982 batu umpak ini, dan sampai detik ini posisinya tidak berubah. Jadi ini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ini yang menjadi satu kesatuan. Ada satu terpisah, 15, 16, 17, 18. Total di sini ada sekitar 16 batu umpak. Cuman yang 14 batu umpak menjadi satu kesatuan memanjang semacam ini. Di sini yang saya pahami dari maksud beliau yang membuat konten ini, Watu Umpak ini dari awal memang di tempat tersebut. Kalau dari awal penemuannya dan sebelum ditemukan juga ya mungkin di situ, tapi kalau
asal mula batu umpak tersebut nanti akan saya berikan sedikit wawasan yang mungkin bisa dijadikan bahan atau dasar atau apalah, terserah nanti. Ini memang masih belum bisa dipastikan ini dulu fungsinya sebagai bangunan apa gitu ya, tapi yang jelas ini pastilah suatu Jadi disangka dan dipahami sebagai ada bangunan di sini. Jadi di tempat umpak ini ada sebuah bangunan yang berdiri yang mungkin tiang-tiangnya masuk ke lubang yang di batu tersebut. batu yang digunakan sebagai tataan suatu tiang, sebuah tiang gitu ya. Itu. Dan di depan sana yang sudah dibangun permanen itu adalah situs Watu Sumur Upas dan Candi Kedaton. Jadi kalau saya bisa membayangkan ya dulur ya, saya membayangkan itu ini kemungkinan merupakan suatu lorong gitu ya. Jadi di sana itu ada pusat pemerintahan Majapahit. Di sana ada Candi Kedaton, Sumur Upas, dan Sumur Upas itu diyakini suatu kompleks pemukiman Majapahit juga. Dan di sebelah sana lagi ada satu situs namanya situs Lantai Segi 6. Jadi kemungkinan di sebelah sana itu dulu adalah pemukiman para bangsawan. Dan ini merupakan suatu lorong menuju suatu istana gitu ya. Jadi saya bisa bayang. Dari sini mungkin ada sedikit yang bisa saya bagikan yang mungkin bisa meluruskan anggapan kalau situs Sumur Upas atau Candi Kedaton itu komplek pemukiman penduduk atau pejabat-pejabat kerajaan, dan ini sebuah bangunan lorong. Untuk batu umpak ini, situs umpak ini sebenarnya tidak berada di tempat yang sekarang ini. Situs Watu Umpak ini untuk batu-batunya ini, batu yang dianggap umpak ini sebenarnya satu kesatuan dengan bangunan atau situs yang dinamakan Candi Kedaton dan Sumur Upas. Jadi ini satu kesatuan dengan situs yang ada pelindung seperti gedung olahraga tersebut. Jadi ini bagian dari situs Sumur Upas Candi Kedaton. Nanti akan lebih saya perjelas. Dan batu-batu ini bukan tempat tiang kayu penyangga sebuah bangunan. Oke, kita lanjut. Kan saya sekarang memasuki suatu lorong kuno gitu ya, dengan kiri kanannya ada pilar-pilar terbuat dari kayu ini kelihatan. Ini terbuat dari bahan batu andesit yang dipahat berbentuk segi 6 gitu ya. Jadi ini bentuknya sama ini semuanya. Jadi saya sedang memasuki lorong untuk memasuki suatu bangunan penting. Bisa jadi itu suatu istana ataupun komplek pemukiman para bangsawan. Istana atau komplek pemukiman. Untuk Candi Kedaton atau situs Sumur Upas itu dulunya di masa Majapahit itu
sebuah kedaton, iya. Tapi kalau dibilang istana, mungkin kurang tepat. Jadi kedaton karena memang penuh dan banyak aturan yang harus dipatuhi dan sangat disiplin di kedaton tersebut. Gitu. Jadi saya masuk untuk menuju ke komplek istana di sana yang sekarang menjadi area situs Sumur Umpak. Jadi sekarang masuk dia tadi, kemungkinan di atasnya sini ada atap berbahan genteng gitu ya. Lalu saya belok ke sini. Nah, sini. Atau mungkin beloknya di sini ya dulu ya. Mohon maaf ya. Jadi sini saya belok ke sini. Nah, ini. Karena di situ juga ada umpak, ini ada umpak. Nah, Kebingungan sendiri kan. Jadi gini, saya perjelas, batu-batu tersebut bukan penyangga tiang bangunan. Batu-batu tersebut adalah tempat membakar kemenyan atau sejenis wewangian pada masa Majapahit. Batu-batu tersebut berada di atas bangunan sumur upas atau candi kedaton. Jadi bangunan sumur upas atau candi kedaton itu lebih ke tanah lapang. Tanah lapang yang atasnya ada batu-batu yang dikenal dengan istilah watu umpak ini. Jadi bukan sebagai tempat tiang berdiri, tapi merupakan tempat pembakaran wewangian. Untuk itu yang dibakar kemenyan atau sejenis dupa atau yang lain-lainnya saya kurang bisa memahami. Yang jelas tampaknya yang dibakar wewangian, dan di atas batu umpak yang dikatakan umpak ini, di bagian tepian tepian batu yang seperti meja kan, itu dibuat untuk menaruh seperti sesajen atau memang sesajen. Jadi bunga-bunga, terus intinya persyaratan ritual lah, persyaratan ritual. Jadi ada, kita katakanlah sesajen atau sesaji. Terus untuk lubang yang di tengah itu diberikan wewangian yang dibakar. Jadi bersama kayu serbuk, kayu lah, serat-serat kayu gitu, kayu serat. Jadi dinyalakan dan diberi wewangian. Dan untuk posisi batu umpak ini yang dikira sebagai umpak ini adanya di atas bangunan Candi Kedaton atau Sumur Upas. Jadi kalau membahas situs watu umpak ini, nanti ya harus juga membuka hal yang terkait dengan Candi Kedaton dan Sumur Upas. Kira di sini sebenarnya ada umpak harusnya. Jadi ada letter L gitu ya. Jadi segini dari ujung barat sana ke timur, noto begini belok, lalu ke sini, lurus ke sana, belok lagi ke situs Sumur Upas.
Jadi harusnya kemungkinan di sini ada batu umpak lagi, ya mungkin bisa hilang atau rusak atau gimana, saya juga orang paham. Jadi lurus ke sana karena di situ ada umpak lagi lebih kecil, di sana ada umpak lagi lebih kecil. Lalu saya ke sana menuju ke area Candi Kedaton dan Sumur Upas yang kemungkinan besar dulu itu merupakan suatu area pemukiman para bangsawan. Pemukiman para bangsawan. Jadi saya perjelas lagi, situs Candi Kedaton atau Sumur Upas dulunya bukan sebuah pemukiman bangsawan atau istana, melainkan kedaton. Kedaton di sini untuk kedaton yang dikenal dengan saat ini dikenal dengan Candi Kedaton atau Sumur Upas ini merupakan tempat yang bisa dikatakan sangat disakralkan karena tempat ini adalah tempat untuk menggembleng yang bisa dikatakan generasi muda putra putri istana, putra putri pejabat Majapahit. Jadi untuk Sumur Upas Candi Kedaton sendiri ini lebih pada tempat bisa dikatakan untuk menjalankan ritual. Untuk di permukaan atas, yang di atas tanah, dengan batu-batu yang ada lubangnya itu untuk melaksanakan upacara ritual. Sedangkan untuk bangunan yang ada di Kedaton tersebut ini sebenarnya sangat sederhana, tidak seberapa besar, karena yang dikenal dengan Candi Kedaton ya cuman sebesar itu, cuman sebesar yang dikira candi itu. Di atas itu ada sebuah bangunan. Untuk bangunan yang terkesan morat-marit itu sebenarnya ada di bawah tanah. Jadi tidak nampak dari atas karena di sekitar bangunan kecil itu yang ada hanya taman bunga. Taman dengan bunga-bunga wewangian lah. Jadi kalau dilihat cuman seperti tanah lapang dengan pagar keliling, dan di tepian pagar ada atap yang lumayan lah di tepi pagar sebagai tempat tambatan kuda. Dan untuk batu-batu yang saat ini dipahami sebagai situs umpak, ini batu tempat pembakaran wewangian yang dilakukan pada saat ritual. Karena Kedaton ini lebih difokuskan untuk ritual-ritual dan penggemblengan ilmu kadikjayan. Jadi ini suatu lorong. Saya bayangkan saya sedang berada di dalam area istana, salah satu istana kerajaan Majapahit yang megah gitu ya, dengan lorong yang panjang, cukup panjang, dengan kanan kiri ada pilar-pilar dari kayu gitu yang indah berukir, lalu di atasnya ada atap berbahan genteng tanah liat gitu, dan di kanan kiri itu ada prajurit penjaga gitu. Wah, ini saya Untuk kenapa batu-batu tersebut ada di tempat yang sekarang ini, itu karena pada masa Belanda
batu-batu itu dipindahkan karena Belanda ingin mengetahui apa yang ada dalam situs Sumur Upas, situs Candi Kedaton. Jadi batu-batu ini diminggirkan. Mereka menyuruh orang untuk menggeser batu-batu ini dan berada pada lokasi tempat yang saat ini dikenal dengan nama situs Umpa yang ada di Desa Sentonorejo. Membayangkan semacam sudah di film ini dulu ya. Oke, terus mungkin sampai di sini dulu jumpa kita. Tetap sehat agar kita bisa jalan. Jadi memang untuk pembahasan situs Umpa yang ada di Desa Sentonorejo ini berkaitan erat dengan situs Sumur Upas Candi Kedaton, dan untuk penjelasan yang lebih detail tentunya nanti saat saya memberikan reaction pada salah satu konten yang membahas tentang situs Candi Kedaton, situs Sumur Upas, saya akan memberikan sebuah video reaction lah terkait konten tersebut yang lebih memperjelas apa sebenarnya Candi Kedaton, situs Sumur Upas tersebut, dan berbagai hal yang terkait dengan situs tersebut. Yang jelas, situs Candi Kedaton, situs Sumur Upas, dan situs Umpa ini adalah sebenarnya satu kesatuan, yaitu bagian dari bangunan Kedaton Majapahit yang diperuntukkan untuk menggembleng para generasi muda Majapahit, termasuk pangeran, putri raja, dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan. Dan tidak jauh dari situs Candi Kedaton Sumur Upas, sebenarnya kalau pada masa lalu bisa dikatakan ada kalau zaman sekarang universitas untuk putra-putri raja dan pejabat-pejabat tinggi kerajaan, karena di sana ada bangunan panggung dengan ruang-ruang kamar seperti privat gitu, kamar-kamar, ruang-ruang kecil, bangunan panggung dengan ruang-ruang kecil sebagai tempat belajar dan perpustakaan, buku-buku, atau bisa dikatakan lontar lah, kitab-kitab yang bisa dikatakan berkelas. Cuman untuk bangunan tersebut karena dari kayu dan berupa bangunan panggung yang memanjang, dan kemungkinan jejaknya sudah hilang karena dibakar pada saat penyerangan Demak, jadi mungkin hilang tak berbekas. Untuk situs Sumur Upas Candi Kedaton, nanti pada saat memberikan reaction pada salah satu konten yang ada, nanti akan saya perjelas lagi. Jalan lagi di lain waktu dan lain tempat, dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk reaction pada konten ini cukup
Sekian. Intinya situs batu umpak adalah bukan batu penyangga tiang, melainkan batu meja untuk ritual, batu untuk ritual lah, ritual untuk membakar wewangian dan tempat sesaji. Jadi karena skalanya lumayan besar, jadi ritualnya juga dengan pembakaran wewangian di semua batu tersebut. Kalau waktu ada, ya sering lah, istilahnya sering, pokoknya pembakaran wewangian itu sering dilakukan. Karena apa? Karena ya memang sangat sakral, tempat yang sangat sakral. Jadi hampir bisa dikatakan setiap hari akan ada yang membakar wewangian di batu tersebut, biarpun tidak keseluruhan, cuman melakukan pembakaran wewangian di seluruh batu kalau saat-saat tertentu saja. Tapi di tiap harinya selalu digunakan untuk membakar wewangian. Dan batu umpak ini berpindah pada masa Belanda ada di tempat itu dan melakukan apa ya, bisa dikatakan penelitian, tapi juga bisa dikatakan juga penjarahan. Jadi cukup itu saja untuk sementara ini. Salam waras, salam rahayu. Mugi yang mau kuoso pinaringan pancaran sinar-sinar pengayoman perlindungan dumateng kula panjenengan. Salam waras, salam rahayu. Saya akan melanjutkan kembali apa yang